Bernasib sama dengan Indonesia, pernah dikerjain wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf. Madam Pang, kami dulu juga dikerjain habis-habisan saat di Piala Asia U23. Di luar dugaan, pelatih Bahrain katakan stop menyalahkan wasit dan terima hasil imbang sebagai realita. Talajik, tidak ada gunanya menyalahkan wasit. Komentar pedas wasit veteran Pierluigi Collina terhadap wasit yang memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Pierluigi, kinerjanya sangat menjijikan. Melihat hasil pertandingan semalam sontak saja memang membuat orang banyak yang tak puas. Apalagi dengan supporter Indonesia, yang sebenarnya tengah menunggu momen-momen sang wasit meniup peluit panjang. Namun hingga waktu lebih dari 3 menit, sang wasit juga tidak kunjung mau meniupnya. Padahal saat itu tidak ada insiden parah, ataupun yang membuang waktu tambahan 6 menit yang diberikan. Jika terus dicermati lebih dalam, apalagi dengan kemenangan yang sudah berada di depan mata, jujur saja semalam membuat kita susah untuk tidur. Pas mau pejamkan mata malah keingat muka tengil Ahmed Al-Kaf dan kepala botaknya. Belum lagi gol di penghujung yang disahkan itu semakin membuat rasa di dada semakin sesak. Namun hal ini nampaknya tidak pertama kali dirasakan oleh tim asal Asia Tenggara. Sebelumnya di tahun 2020 dalam Piala Asia U23, Thailand pernah dirugikan oleh kinerja wasit yang sama yaitu Ahmed Al-Kaf. Saat itu dirinya memberikan penalti kontroversial kepada pemain Arab Saudi U23, usai insiden di kotak penalti menurutnya menjadi sebuah pelanggaran. Padahal jika dilihat dari tayangan ulang, jelas pemain Thailand menghalau bola terlebih dahulu, sebelum akhirnya memang pemain Arab Saudi menjatuhkan diri. Hal itu sekaligus membuat Arab Saudi menang tipis dari Thailand dengan skor 1-0. Dan saat itu Madam Pang merasakan kekecewaan yang sangat luar biasa. Karena menurutnya, wasit yang bertindak tidak fair dan bahkan memihak kepada Arab Saudi. Dan melihat laga semalam di Bahrain versus Indonesia, Madam Pang seolah bercerita kembali kalau dulu mereka pernah dirugikan oleh wasit yang sama. Menurutnya, AFC tidak pernah serius dalam membenahi kinerja wasit, apalagi penunjukan perangkat pertandingan selalu semena-mena dan tidak mempertimbangkan aspek keberpihakan. Hal itu juga membuatnya merasa simpati dengan apa yang dirasakan masyarakat Indonesia, yang semalam mendapatkan perlakuan yang kurang ajar. Dia adalah wasit yang punya track record buruk. Saya tidak percaya kalau AFC masih menugaskannya di beberapa pertandingan penting. Jika kalian mengetahui apa yang terjadi pada tahun 2020 pada kami, itu adalah masalah yang sama dengan ini, ucap Madam Pang. Dia membuat kami merugi besar saat itu, dengan keputusannya memberikan penalti kepada Arab Saudi. Saya masih mengingat momen itu, bahkan jika dia memutar tayangan ulangnya, bisa saja dia sadar, ucapnya lagi. Ini bukan pertama kalinya negara dari kawasan sana merugikan negara Asia Tenggara. Bahkan sebelum Indonesia semalam, kami sudah merasakan dikerjai habis-habisan, tutupnya. Di luar dugaan, pelatih Bahrain katakan stop menyalahkan wasit dan terima hasil imbang sebagai realita. Talajik, tidak ada gunanya menyalahkan wasit. Bahrain nampaknya sangat menutup diri untuk memberikan komentar terhadap gol kontroversial dan hasil laga semalam. Bahkan di sosial media mereka seperti Instagram, kolom komentar yang awalnya dibatasi malah sudah dinonaktifkan. Imbas dari kekecewaan supporter semalam, membuat mereka semua menyerang akun tersebut sampai hilang. Namun Dragan Talajik selaku pelatih kepala justru mengajak semua kalangan dan kedua tim untuk menerima hasil tersebut. Menurutnya, tidak ada gunanya menyalahkan wasit terus, karena untuk hasil sendiri menurutnya sudah tidak akan bisa dirubah. Dirinya mengajak agar supporter Indonesia bisa menerima realita yang ada, dan jangan hanya menyerang kepada mereka saja. Karena menurutnya, pertandingan berjalan berimbang, dan hasil seri sangat pantas untuk kedua tim. Saya bersyukur bisa mendapatkan 1 poin melawan mereka. Ini pertandingan berat dan kami hampir saja kalah. Dan mengenai wasit dan protes mereka di pinggir lapangan, saya pahami itu sebagai salah satu bentuk kekecewaan. Tapi saya harap untuk pemain mereka, dan supporter di sana belajar menerima realita, ucap Dragan Talajik. Tidak ada gunanya terus-menerus menyalahkan wasit. Hasil itu sudah final, tidak mungkin ada perubahan. Jika mereka merasa keberatan dengan kepemimpinan wasit, saya rasa mereka berhak lapor ke AFC atau FIFA, tutupnya. Komentar pedas wasit veteran Pierluigi Collina terhadap wasit yang memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Pierluigi, kinerjanya sangat menjijikan.
Salah satu wasit legend atau bisa dibilang veteran jugalah, yaitu Pierluigi Collina, mengomentari tentang hasil laga Bahrain versus Indonesia semalam. Selain itu, dia juga mengomentari kepemimpinan wasit yang bertugas saat itu yang sangat berat sebelah dan tidak adil. Menurutnya, ada perlakuan yang berbeda saat pemain Bahrain sengaja guling-guling di atas lapangan dengan pemain Indonesia. Kalau pemain Bahrain yang guling-guling, Ahmed Alkaf tidak langsung menyuruh pemain agar segera bangkit dan melanjutkan permainan, malah diajak ngobrol dan bercanda. Namun jika pemain timnas Indonesia yang jatuh, dirinya langsung menyuruh agar cepat bangkit. Selain itu, menurutnya tambahan waktu sekitar 3 menit yang melebihi batas normal, juga salah satu bahan evaluasi. Karena di tambahan waktu 6 menit sebelumnya, tidak ada insiden di atas lapangan yang membuat pertandingan terhenti. Dan kelebihan waktu hampir 3 menit menjadi salah satu hal yang dianggap sebagai kinerja licik. Dia melakukan 2 perlakuan yang berbeda dengan 2 tim yang bertanding. Jika pemain Bahrain terjatuh, dia tidak akan menyuruh cepat bermain. Tapi saat Indonesia terjatuh, dia selalu menyuruh agar cepat bangkit, ucap Pierluigi Collina. Tidak ada insiden yang membuat laga itu terhenti. Bahkan di menit ke-97 saya rasa dia sudah wajar meniup fluid. Tapi dia menunggu itu sampai menyentuh menit ke-99. Ucapnya lagi. Saya tidak tahu ada apa di balik itu. Tapi jika terbukti ada kerjasama dengan pihak lain, tentu itu adalah pekerjaan yang sangat menjijikan, tutupnya.